Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahid di podcast Komunikasi. Di sini kita kedatangan tamu yang famous di kalangan cewek-cewek Universitas Batu Raja. Siapa ya kalau bukan Nadif. Selamat pagi Kak Nadif. Selamat pagi Mbak Wahid. Oke, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat pagi ini. Oke, boleh dong perkenalan dirinya. Mungkin ada yang belum tahu siapa itu Kak Nadif. Ya, pertama ya, perkenalkan nama saya Nadif Ramadhani. Kalau panggilan di teman-teman biasa di kampus manggilnya Nadif gitu. Kalau boleh tahu Kak Nadif dari fakultas apa? Dari Fakultas Teknik dan Komputer. Oke, semester? Semester 8. Semester 8. akhir. Oke. Iya. Kalau boleh tahu organisasinya ikut apa aja? Kalau di internal kampus sejauh ini BEM Unbara sih, BEM Universitas gitu. Cuman juga masih tergabung di Lembaga Dakwah Kampus UKUA Unbara gitu. Boleh dong ceritain awal mulanya masuk BEM gitu. Ketertarikan masuk BEM tuh apa gitu? Kalau tertariknya tuh ketika cerita panjang nggak apa-apa ya ini ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau dirunut dari kisah awalnya itu bisa dibilang ketika saya menjadi seorang maba sih. Jadi pada waktu saya maba tuh kan kita melaksanakan kegiatan pengenalan kehidupan kampus atau teman-teman saya sebut kayak PKKMB. Ya. Nah di PKKMB itu kan jelas teman-teman di situ tuh ada pimpinan-pimpinan kayak Ormawa, ya ada ketua BEM dan segala macam. Dan dari situlah saya mulai tertarik. Apa sih, pertama kan pengen tahu apa sih itu BEM. Nah, jadi mulainya awalnya dari situ. Saya lihat kok teman-temannya ini kakak-kakak kok bisa berani dan bisa maju di depan, kenapa saya enggak gitu. Jadi saya pengen seperti mereka gitu. Itu awalnya gitu. Oh, gitu. Setelah masuk BEM ada nggak sih perubahannya gitu setelah masuk atau sebelum? Kalau perubahan ya perubahan dalam diri sih banyak sih. Terutama kan kita kan sering banyak kegiatan, sering banyak diskusi. Jadi kepribadian juga kan bertambah gitu. Nah, bagaimana kita menyelesaikan masalah? Kan mengikuti organisasi itu kan kita coba jadi mencari problem di solve, memecahkan sebuah masalah. Kalau ketika saya masuk BEM itu semester 3 sebenarnya. Semester 3 saya diajak masuk BEM itu di bawah Kementerian Luar Negeri di bidang advokasi waktu itu. Itu kan banyak permasalahan bukan cuman kita mau ngadain organisasi, mau acara gitu nah, tapi permasalahan kayak di internal. Ternyata nih setiap organisasi yang di bawah BEM itu ternyata punya permasalahan. Permasalahan klasiknya tuh ya banyak pokoknya kayak cara kita mau melaksanakan kegiatan tuh kan pertama dana. Gimana sih kita tuh acara kita jalan lancar tapi dana juga ada gitu nah, dapetin dana padahal dana kita kan tahu sendiri lah kalau dari kampus ya berapa. Nah itulah di situ mulai berpikir supaya bisa memberikan problem di solve gitu nah, solusi dari permasalahan setiap yang kita hadapi di organisasi gitu. Bisa kasih tau nggak cara masuk BEM itu gimana? Atau siapa tahu di teman-teman di luar sana ada yang tertarik pengen masuk BEM gitu, Boleh. tapi dia tidak tahu caranya itu gimana gitu. Wahid mau masuk BEM? Kalau masuk BEM sebenarnya sih mudah sih. Kan kalau sebenarnya itu kan presiden ketika pemilihan nih kan ada dua calon nih. Ketika presiden itu terpilih, dia tuh kan punya hak prerogatif namanya. Hak itu tuhlah yang wewenang presiden menentukan siapa jajaran-jajaran di bawah dia. Itu yang pertama nih. Jadi ada dua jalur sebenarnya. Yang pertama tuh jalur ya dipilih langsung oleh presiden yang terpilih gitu nah. Ya mungkin kita kenal dengan yang calon tadi yang terpilih. Jadi itu kita diajak gabung. Itu kan karena hak prerogatif presiden. Yang kedua, ini yang saya ketahui di kampus kita nih ya. Itu kita pakai open recruitment biasanya. Perekrutmen. Itu setiap tahun atau beberapa tahun sekali? Setahun sekali untuk periodenya pasti. Karena sesuai dengan ADART kita yang di kampus ya, di KM Unbara, itu masa jabatan presiden itu cuma 1 periode gitu. Kalau mau nambah lagi takutnya di demo nanti. Gitu ya.
Mau masuk BEM? Ah, boleh dipikir-pikir dulu ya. Karena kayak apa sih kalau masuk BEM itu tuh lihatnya tuh kayak rumit gitu. Rumit kayak, ya? Banyak harus gini gitu. Kalau Banyak waktu di luar pasti ya. ya intinya kalau kita masuk organisasi ya ada konsekuensi sih yang memang harus kita terima gitu lah. Kalau memang kita memutuskan untuk jalan organisasi dan masuk juga di akademis kan itu kan kalau bisa tuh selaras. Cuman ya memang ada hal-hal yang perlu dikorbankan kayak seharusnya nih malam nih bisa kumpul sama keluarga. Ternyata ada rapat malamnya tuh atau ada diskusi malam. Jadi kan ada yang dikorbankan juga gitu. Apalagi suka rapat dadakan ya. Ya, suka dadakan. Itu emang mahasiswa banget lah menurut aku tuh. Kadang kan kita pemberitahuannya nih siang. Ini kan sore rapatnya. Kan sering kayak Udah gitu. biasa itu. Biasa sih. Gitu. Oke. Kan kalau BEM itu tuh juga sering ikut aksi turun ke jalan untuk kayak demo. Contohnya kayak yang demo beberapa bulan kemarin tentang PLH ya kalau nggak salah itu. Ya. Itu info perkembangan kasusnya itu tuh gimana? Tanggepin dulu kata ikut tadi ya. Iya. Sebenarnya BEM Unbar tuh nggak ikut sih. Nggak ikut. Tapi turun langsung. Turun langsung. Karena nggak ada ikut-ikutan siapa gitu memang dari itu sendiri. ya kan pertama itu kan ada aksi yang pertama sebenarnya kan banyak rentetan kasus fenomena PLH ini kan sebenarnya itu kan sudah ada beberapa aksi yang pertama itu ya beberapa ketika PLH yang pertama itu ditunjuk itu kan itu ada aksi pertamanya. Aksi menolak lah karena tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan karena ada seseorang yang lebih berhak menjabat sebagai PLH gitu nah. Cuman di situ kita nggak turun. Kita turun ketika sudah jalan PLH itu masanya 6 bulan, itu 6 bulan kalau nggak salah sih, 7 atau 6 bulan di 28 Oktober itu Sumpah Pemuda. Itu benar-benar memang murni teman-teman hasil diskusi sih yang pertama. Kan ngobrol, kan kalau setiap malam kan kadang-kadang di sekret nih. Iya. Kan tidur juga di sekret. Jadi sekret itu rumah kedua lah ya istilahnya itu. Ya bisa dibilang kayak gitu sih. Jadi diskusi teman-teman lah intinya. Ternyata dari bahasan itu PLH ini jabatannya cuman 2 kali 3 bulan kali 2 maksud saya. Jadi 3 bulan bisa diperpanjang 3 bulan lagi. Nah jadi kan kalau pas 28 Oktober itu udah lebih dari masa jabatan. Iya, seharusnya yang tertera di surat edaran BKN kalau nggak salah itu. Jadi hasil bahasan, ini nih kayaknya sudah tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku ini nih atau peraturan yang berlaku. Kemudian ternyata ada imbasnya terkait pemerintah daerah Kabupaten Oku. Nah, kan PLH ini jabatannya tuh tidak strategis. Tidak bisa menentukan kewenangan yang strategis kayak seperti melantik, kemudian mengesahkan anggaran, kemudian juga kayak pensiun nih. Dana pensiun tuh nggak bisa keluar kalau masih PLH. Oh, berarti dia itu hanya menjalankan program yang belum dijalankan ya, saja. istilah bisa dibilang tuh kayak bupati administratif lah, kayak gitu. Jadi kan kasihan kan kalau misalnya ada beberapa, ini kan CPNS nih. CPNS tuh ada beberapa ratus orang itu yang nggak bisa dilantik karena masih PLH. Kemudian ada beberapa ratus orang juga yang mau pensiun. Oh iya. Yang saya pikiran tuh bukan orang yang pensiun tadi. Nah kalau misalnya dia punya keluarga nih, anaknya kuliah di Unbara, terus gara-gara dana pensiun nggak cair, nih dia terlambat bayar UKT kan. Kesian gitu nah, intinya kan terzolimi lah gitu kan. Jadi dari situlah muncul niatan buat turun aksi di 28 Oktober tadi gitu. Itu demonya sekali atau berapa kali turun? Sekali, yang pertama 28 ya. Yang kedua itu di 8 atau 9 Maret. Itu pas 1 tahun PLH. Iya kan? Iya 1 tahun PLH. Jadi aksi yang
yang Maret itu tuh Ulang tahun perayaan ya? ulang tahun ya. Jadi memang kesana tuh juga kemarin bawa kue ulang tahun sih, surprise buat PLH terlama di Indonesia. Ya saya baca juga yang paling lama itu di Oku daripada di tempat-tempat Iya. lain. Jadi kita kemarin kasih penghargaan lah buat PLH yang pertama itu. Rekor muri ya. Rekor juri. Oh, rekor juri. bukan Kalau rekor muri takutnya nanti dipertanggungjawabkan ini. Iya, Rekor iya. muri. Jadi rekor juri. Juri-jurinya ya mahasiswa itu sendiri. Jadi kita hasil survei kita ternyata ya kita kasih penghargaan sebagai PLH terlama di Indonesia itu ya di Kabupaten Oku. Gitu. Kalau perkembangannya nih, iya. ya kan belum nyampe ke perkembangannya. Kalau perkembangannya nggak ada istilahnya tuh pernyataan secara resmi lah dari gubernur kita gitu nah, Gubernur Sumatera Selatan. Itu sebenarnya yang mahasiswa tunggu-tunggu, sebuah pernyataan resmi dari gubernur untuk segera menyelesaikan masalah PJ ini gitu nah. Jadi kalau dari aksi yang pertama memang nggak ada tanggapan dari gubernur. Aksi yang kedua itu responnya ada, tapi PLH agak sebenarnya ketika ada berita nih PLH tuh bakalan pergi pulang ke Palembang kan, agak senang, wah ada titik, alhamdulillah perjuangan ini ternyata ada titik terangnya. Tapi ternyata esokan harinya ternyata dilantik lagi nih pejabatnya, ternyata PLH lagi gitu. Itu sih. Jadi saat ini belum ada tanggapan pernyataan resmi dari gubernur. Tuh, itu yang kami tunggu-tunggu gitu. Oke. Selama terjadinya demo kemarin, dilaksanakannya demo kemarin, ada nggak sih insiden yang terjadi di area demo itu yang terjadi di mahasiswanya? Oh, gitu. Gitu. Apakah ada yang baku hantam atau kan biasanya gitu kan? Ekstrim ya. Iya, emang kalau mahasiswa itu kan biasanya kalau demo tuh kan Oh, jadi gitu ya. biasanya tuh kan kalau di TV itu. Kalau Ada nggak di demo kemarin? Kalau di demo kemarin, alhamdulillah nggak ada sih. Kan banyak sih aksi-aksi mahasiswa tuh kan ada vandalisme. Iya. Ya, mobil dicoret-coret, ini dicoret-coret, gedung dicoret-coret kan. Jadi kalau aksi kemarin, alhamdulillah aman, lancar lah, Tertib ya. tertib Oke. gitu. Jangan sampai lah kalau itu. Jangan sampai. Ya saya kan terjadi kayak gitu. kan biasanya tuh kalau mahasiswa demo itu ini apa namanya? Ekstrim sekali liatnya itu. Ada yang baku hantam atau ada yang Sampai berdarah-darah. ada itu kan Ada. di tahun kemarin itu Iya. sampai masuk rumah sakit. Tapi bukan di Oku sih. Iya bukan, untungnya bukan di Oku Bukan di ya. Oku, gitu. Oku mahasiswanya tertib dong. Alhamdulillah. Iya. Gitu ya. Oke. Bagaimana cara melatih apa namanya public speaking kan sebagai mahasiswa, apalagi Kak Nadif nih sebagai ketua BEM ya, pasti banyak dong apa namanya berbicara, berinteraksi dengan banyak orang, sudah terbiasa dengan apa namanya sosialisasi kemana-mana gitu dong gitu. Bisa kasih tips untuk ini apa tuh public speaking yang bagus gitu kan? Saya masih belajar loh soalnya di sini. Ya, sama aja juga masih belajar. Masih belajar, ini grogi banget. Masih belajar juga sama Grogi sih. banget. Tapi tadi sudah ada satu jawaban sebenarnya yang disampaikan Mbak ini Wahid tadi. Ya. Salah satunya tuh ya jam terbang sih. Sering. Jam terbangnya sering ya. Sering ngomong. Tapi kalau yang saya lakuin, saya tipe orang yang nggak terlalu hobi atau terlalu suka membaca. Ya, kan sebenarnya kan cara kita belajar itu kan banyak macam. Kita bisa mendengar, bisa melihat, kemudian bisa membaca. Kalau membaca itu agak kurang saya, jujur aja. Tapi untuk menutupi kekurangan saya di bidang membaca tadi kan, bukannya nggak suka tapi kurang. Jadi saya lebih banyak kayak nonton, dengerin apa istilahnya tuh ya kayak gini podcast ya gitu, dengerin materi-materi dari YouTube terutama sih. Lebih ke mendengar daripada membaca. Kenapa? Apakah membaca itu sedikit membosankan? Enggak juga sih. Biasanya anak-anak muda zaman sekarang tuh kurang suka membaca. Ya kalau nggak apa ya, kayak kalau saya pribadi sih kayaknya
ya agak kurang ini juga sih kalau membaca tuh kurang asik ya. Kurang asik Kurang ya. asik gitu. Tapi dulu sempat hobi, tapi bacanya novel. Oh, itu pasti, itu pasti. Iya. Soalnya kalau anak muda tuh yang dibaca tuh novel, Iya. komik, manga. Itu enak dengar sambil nonton kan itu. Kalau sekarang kan apalagi ya udah pegang HP Android semua kan, jadi enak dari situ instan lah. Nggak perlu pakai Iya. buku lagi kan. Kalau buku kan repot gitu, Iya. banyak kemana-mana. Kan sekarang udah ada. Tapi udah ada canggih. tapi ada yang menarik sih kalau Apa? belajar public speaking tadi. Iya. Saya kan dulu kan tinggal di Lubuk Batang. Ya. Lubuk Batang baru itu dengan nenek saya. Jadi setiap saya berangkat kuliah itu di sepanjang jalan itu ngoceh terus. Nggak tahu apa yang diomongin deh. Yang penting ngomong. Iya, ya, ngomong. Saya di topik tuh misalnya bahas kayak peran mahasiswa. Jadi kita tuh coba ngarang-ngarang ngomong kayak gitu. Jadi agak lucu juga kalau diinget-inget waktu itu kan. Cuman ya setelah dari situ kan berpikir, ternyata sebenarnya ngomong itu juga asik gitu. Cuma ada tantangan ketika teman-teman di apa? Kayak di forum diskusi itu kan rame. Di depan orang banyak Iya, gitu kan biasanya gitu. grogi. Tetap gitu. masih grogi sampai sekarang pun masih. Masih grogi. Iya. Sama kayak saya. Saya itu kalau bermotor kalau Hah? sendiri itu suka ngomong sendiri. Ya, Kalau ya? iya ngomong Ah. sendiri apa aja gitu kayak yang berasa lagi seminar gitu. Iya kayak gitu sih. Ngomong Mungkin nggak tahu apa kalau yang mungkin diomongin. seluruh mahasiswa kayak gitu ya. Ya, mungkin mungkin. Soalnya dulu waktu ya awal-awal sih awal semester tuh ketika jalan naik motor tuh ya pasti ngomong aja nggak tahu ngomongin apa gitu. Suka gitu. Mm-mm. Sebagai ini ketua BEM, Hmm. apa tantangan terbesar yang dihadapi saat ini? Tantangan terbesar nih kalau sebagai ketua BEM ya. Ya. Ini kampus kita tuh majemuk. Majemuk tuh kan ada 5 fakultas. Kemudian orangnya tuh ya rame banyak. Artinya banyak pendapat, karakternya iya juga. banyak karakter. Kemudian banyak ide, Dari pemikiran banyak mereka. Heeh. suku kan, jadi Itu cara pikirannya campur. ini sih apa lebih ke gimana sih cara mempersatukan persepsi kita dengan banyaknya orang, banyaknya background, banyak ya kemajemukan tadi lah di kampus Unbara. Apalagi kan kayak teknik sipil nih, karakternya seperti apa. Ekonomi beda lagi pasti karakternya. Teman-teman FISIP juga pasti karakternya beda-beda lagi mahasiswanya. Itu sih cara menghadapi teman-teman tuh tadi yang jadi tantangan terbesar jadi ketua BEM. Kayak gitu. Di BEM itu pasti ada tim-timnya gitu kan. Ada. Ada. Cara menjaga kekompakan di tim itu gimana? Kan pasti seperti tadi kan dari banyaknya dari berbagai daerah, terus banyak karakter. Pasti susah dong untuk nyatuinnya itu, apalagi kalau misalnya ada program atau ada ide-ide gitu loh, pasti ada kan, ada argumen, ada pro, ada kontranya gitu. Iya. Cara jaga kekompakannya biar nggak berantem gitu gimana? Ya pertama sepakati dulu sih. Kalau biasanya ini kan kesepakatan dalam forum itu jangan gimana ya istilahnya tuh, kejadian-kejadian atau peristiwa di dalam forum atau diskusi atau rapat itu jangan dibawa keluar deh. Jadi profesional. Oh jadi kalau sedang di dalam forum rapat bahasanya itu ya di situ aja. Iya, profesional. Pas dari situ Misalnya clear kalau ya, nggak dibahas. misalnya ada beda pendapat kan wajar lah ya. Ya. Wajar. Jadi ketika kita beda pendapat, ya ketika di luar forum ya fine aja gitu. Nah, ya yang dalam forum. Meskipun misalkan kalau argumen nih, ternyata argumen kita kalah, jadi ya kita hargai aja gitu. Nah, tapi kalau kalau kejadian di BEM Unbara nih sejauh ini ya aman-aman aja itu sih. Ya ada sih beberapa perbedaan pendapat, itu wajar sih, wajar menurut saya. Cuman untuk menjalin hubungan yang harmonis, kita sebenarnya tuh pengennya, kalau tipsnya nih, kalau buat teman-teman BEM ya sering-sering ketemu sih, sering ngobrol, jadi ada pendekatan persuasif lah. Jadi antara saya dengan rekan atau teman-teman di BEM itu, ketika kita ajak ngobrol terus cerita, Biar ketemu lebih hangat, lebih intim lebih lagi deket gitu, gitu. iya. Nah,
lebih kayak ada keterikatan emosional. Nah, jadi ngerti nih, ngerti dia, ngerti ini gitu. Kalau misalnya ada salah satu yang nggak setuju nih, misal lagi rapat gitu kan ada kan yang ngentang terus gitu kan, yang nggak setuju sama pendapat kita, mau pendapat dia sendiri gitu. Itu cara ngatasinnya gimana? Kalau ini ya, kalau misalnya ada yang berbeda pendapat sih ya kita hargai itu pertama sih. Ya kita respon positif, bukan langsung menjudge pendapat dia tuh salah gitu kan. Karena setiap orang kan punya argumentasi dan punya pemikiran sendiri. Oh, menurut saya ini yang paling benar nih. Cuman kan dalam forum tuh kan banyak. Nanti kita sama-sama cari solusinya sih, mana yang jalan terbaik. Tapi kalau misalnya ada yang tetap kekeh dengan pendapat dia, nanti kita bakalan kesepakatan forum intinya yang menentukan untuk keputusan dalam forum. Meskipun beda pendapat, tapi kita komit di awal untuk profesional. Ya kesepakatan forum lah yang kita jalankan gitu. Meskipun nggak sepakat nih, di dalam forum nggak sepakat. Iya, biasanya kan ada yang nggak, dia harus kayak gini Iya. gitu kan. Gitu. Gini. Kayak gitu juga nggak? Ah? Wahid kalau di organisasi Enggak sih, lebih mengalah ya. menghindari keributan. Aku orangnya nggak suka ribut. Nggak usah ribut. Tapi ada ya karakter yang seperti itu untuk mahasiswa, kayaknya tetap kekeh dengan pendapat dia. Ada tetapan. Cuman ya saya himbau sih buat teman-teman, intinya kalau dalam forum ya kita diskusi, silakan pertahankan argumentasi teman-teman, ide teman-teman yang menurut teman-teman baik, silakan dipertahankan. Tapi dalam forum nanti, setelah selesai dalam forum, kesepakatannya di luar pendapat kita, ya kita hargai keputusan forum, karena kan bukan cuma keputusan kita yang dipertimbangkan, teman-teman yang lain juga punya hak berpendapat juga. Nah, kalau sudah dapat keputusannya, sudah kita putuskan, maka kita menjalankan profesional di luar forum tadi, kesepakatan yang sudah diambil. Oke. Di BEM itu setiap bidangnya itu ada program kerjanya masing-masing kan. Sejauh ini program kerjanya tuh gimana? Kalau sejauh ini program kerja nih, kalau keseluruhan ya udah 60% sih. Tapi kan ini bukan 60% ini bukan prestasi yang baik menurut saya. Kenapa? Karena targetan kita tuh kalau bisa ya 100% tuh terlaksana semua. Cuman karena banyak kendala, intinya kan banyak kendala buat teman-teman. Jadi tapi beberapa poker ada yang sudah terjalan, ada juga yang masih kita rencanakan, nah, ada juga yang belum gitu. Oke. Dari tadi tuh ada yang nyangkut di kepala saya. Apa? Saya mau tanya, di BEM itu kan ada bidang Kementerian Luar Negeri dan Dalam Negeri. Itu tuh biasanya ngapain? Apakah dia sama seperti Kementerian Luar Negeri yang ada gitu kan? Ya. Iya, di luar gitu. Pikiran saya di situ. Hebat ya, bisa keluar negeri gitu. Keluar negeri. Ya kan? Oke. Paham lah maksudnya. Kalau Kementerian Luar Negeri ya, Kementerian Luar Negeri sebenarnya kalau badan eksekutif mahasiswa itu kan tingkat universitas itu, kalau kita nyebutnya tuh biasa miniatur negara. Nah, jadi sistem pemerintahan kita, struktural kita itu berkaca dari pemerintahan RI gitu. Nah, jadi dalam suatu pemerintahan negara, terutama negara Indonesia itu kan ada banyak menterinya gitu. Nah, dan tupoksinya juga sebenarnya hampir sama tugas mereka. Menteri Luar Negeri mengurusi hubungan diplomatik keluar kampus ya, bukan keluar negeri. Oh, keluar kampus. Iya, misalnya gitu. dengan teman-teman kampus lain gitu. Nah, bukan keluar negeri. Tapi kalau misalnya ada agenda keluar negeri ya mungkin bisa, boleh. Saya kan namanya Kementerian Luar Negeri. Jadi Iya. saya pikir dia keluar negeri gitu. Itu lebih Kan kayak ke hubungan diplomatik keluar. antar kampus gitu, di luar gitu, antar ya. kampus. Kalau Mendagri dia ya di dalam internal kampus itu sendiri gitu. Jadi kayak menjaga kekompakan dalam internal kampus, dinamika kehidupan kampus itu Mendagri sih. Kebijakan-kebijakan di dalam kampus itu ranah Mendagri. Intinya di dalam lingkungan kampus itu ya. Betul. Oke. Apa sih yang memotivasi kakak untuk bangun dan menjadi ketua BEM?
Siapa tahu di sini kan saya termotivasi kan mau masuk BEM. Siapa tahu. Kalau ini sebenarnya sebagai seorang mahasiswa kita tuh punya tugas dan wewenang yang sama. Cuman kita perlu wadah. Kita perlu tempat untuk menjalankan wewenang kita gitu. Dan salah satunya tuh sarananya tuh bisa lewat BEM. Sebenarnya lewat organisasi lain juga bisa. Cuma lewat BEM ini saya pengennya tuh gimana ya? Sebenarnya ada harapan besar untuk di BEM, terutama saya pribadi gitu. Nah, pengennya tuh mengubah wajah BEM. BEM di kampus Unbara ini pengen jadi organisasi yang memang sentral sih. Kemudian vital juga. Kalau nggak ada BEM ini nggak jalan di kampus gitu. Pengennya kayak gitu. Ya, salah satu motivasi juga itu adalah rekan-rekan mahasiswa seperjuangan yang dulu dari awal ngerintis BEM lah. Dulu kan BEM itu kalau sempat di tahun sebelumnya itu tuh sempat vakum kalau nggak salah. Di tahun 2017-2018 itu vakum. Kenapa? Kurang tahu juga permasalahannya apa. Intinya dia vakum. Kemudian kan ada Presma yang baru setelah itu kan 2019-2020 itu ada Karevin gitu kan. Dan saya masuk di situ juga sebagai jajaran beliau. Nah, di situ masih ingat perjuangan kita sama-sama itu pada waktu itu benar-benar miris sebenarnya sih. Cuman berbekal map, LPG PKKMB sama udah deh kayaknya itu deh, sama bendera. Itu inventaris yang kami terima atau yang pada waktu itu diterima di tahun 2019. Itu inventaris yang diterima. Belum ada sekret dan fasilitasnya yang sekarang yang ada gitu. Dulu tuh belum kayak gitu. Dulu waktu dapat itu di tahun 2019 itu ya cuma dapat cap sama cap deh gitu. Jadi selama 1 tahun perjuangan dengan teman-teman yang di tahun 2019-2020, saya merasa perjuangan ini nih harus diterusin gitu. Nggak boleh putus sampai di sini. Jadi harus ada yang meneruskan. Dan pada waktu itu siapa lagi kalau bukan kita gitu. Nah, sebenarnya ada niatan kemarin tuh untuk stop dulu gitu. Nah, stop dulu. Kita biarlah teman-teman lain yang naik lagi di BEM gitu pengennya waktu itu. Tapi ya ada motivasi tadi, perjuangan yang sudah teman-teman kita lalui dari semenjak ya dengan bermodalkan cuman cap, cuman map. Kalau dibilang tuh dari awal ya. Sebenarnya bukan dari awal benar, cuman pada waktu itu kondisinya memang seperti itu kan, agak sulit buat teman-teman gitu. Nah, jadi perjuangan itu pengen kita terusin. Jadi wajah Unbara itu pengen kita bangun bahwasanya Unbara ini memang teman-temannya peduli terhadap lingkungan, terhadap masyarakat. Itu sih yang pengen dibangun gitu. Sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, alhamdulillah bisa dibilang kayak gitu. Alhamdulillah ya. Cara menjaga mental anggota biar lebih semangat lagi gitu gimana? Sebagai ketua kan biasanya ada dong cara untuk nyemangatin anggotanya biar mentalnya tuh itu, apakah dengan healing kayak sekarang kan healing kemana? Pantai mungkin atau kemana? Kalau untuk menjaga ini ya semangat teman-teman ya anggota anggota di dalam BEM. Kalau yang sejauh ini saya lakuin ini pertama ketika awal sudah pelantikan itu kita adain namanya makrab, tapi khusus untuk teman-teman internal BEM. Itu pertama kita ngikatin di situ. Ini kita kenalan, kita ke depan kita mau ngapain? Kita ketemu dulu, kenal dulu, saling memahami. Itu makrab pertama. Tapi kalau ketika kita kan jenuh juga nih kadang kan sudah karena kan kuliah. Anggota BEM itu kan sudah kuliah, terus dengan tugas mereka jadi anggota BEM itu terus belum dengan yang lain atau dengan yang kerja atau yang mana gitu kan. Jadi pikirannya tuh mungkin sumpek gitu. Jadi dia butuh gimana? Ya, gitu butuh kan? Refresh lah intinya. Kita riset lagi lah. Kan biasanya kalau habis kegiatan tuh capek kan. Capek LPJ nanti belum mikirin LPJ kan habis kegiatan ada LPJ. Tapi setelah misalnya kita selesai kegiatan untuk refresh otak lagi, biasanya kita makan-makan bareng sih.
ya bakar-bakar lah paling enggak di apa namanya di kampus gitu nih. Kita makan-makan bareng intinya kayak gitu. Supaya ya teman-teman ini nggak jenuh, nggak melulu kita tuh buat acara capek jadi panitia segala macam gitu. Oh, gitu biar dia lebih refresh ya. Oke. Kan kakak nih udah jadi ketua BEM mahasiswa dong. Pasti banyak yang kenal gitu, banyak yang suka dan ada juga yang nggak suka. Pasti ada yang julid dong. Kalau ini julid gitu ya. Julid. Ya kalau sejauh ini nih, kalau yang aku rasain nih sejauh ini, mungkin di belakang nggak tahu lah ya. Tapi sejauh ini yang terang-terangan kayak gitu tuh kayaknya nggak ada. Nggak ada. Cuman yang beratnya nih ketika kita mau aksi sih. Aksi Demo. Tuh yang sedihnya, kita mahasiswa ini turun aksi nih ke DPRD terkait isu PLH. Yang mirisnya itu justru kita dicap, ngapa sih teman-teman mahasiswa capek-capek, panas-panasan gitu kan. Terus bahkan dituduh dibayar berapa? Katakan banyak istilah kan, mahasiswa sama dengan mahasiswa. Gitu kan. Seolah-olah kita tuh digerakkan oleh orang lain gitu. Padahal itu dari diri kita sendiri. Iya gitu nah. Itu agaknya sakit sebenarnya hati itu sebenarnya. Agak kan kok sempet-sempetnya mereka berpikiran, tapi ya kan persepsi masyarakat orang itu kan sesuatu yang nggak bisa kita bendung sih, nggak bisa saya bendung. Oke, silakan berpendapat, cuman agak menyayangkan aja kalau misalnya kayak aksi sebelum yang pertama itu sebenarnya banyak sekali yang mengatakan, mahasiswa lama kamu belajar, lama kamu di rumah bae. Banyak yang bilang gitu kan. Iya. Apalagi panas-panasan. Buat apa panas-panasan? Diri panas-panasan, teriak-teriak, ngabisin suara katanya kan. Gedung DPR. Iya. Gitu kan. Gak dapat uang, dapat aus doang gitu kan. Itu kalau itu sih yang sangat disayangkan. Padahal kan ya mungkin karena minimnya edukasi di masyarakat terkait isu tersebut. Jadi mungkin dia menilai perasaan baik-baik aja. Padahal kan ada di situ konstitusi yang dilanggar, ada regulasi yang dilanggar. Kemudian ada rakyat atau oknum yang sebenarnya ya kena imbasnya, seperti CPNS tadi kan. Kemudian ada yang mau pensiun, itu kan salah satu yang kena imbas dari itu, yang terzolimi lah itu. Nah itu. Tapi kita nggak bisa menyalahkan. Ya mungkin masyarakat yang mengatakan kita ngapa sih panas-panasan, yaitu serahkan berpendapat, dan mungkin karena kurangnya edukasi dari mereka sih. Edukasi di mereka. Mungkin mereka nggak paham tentang isu itu. Kata mereka baik-baik aja, padahal enggak kan. Gitu. Jadi kami maklumi, cuman agak sakit juga. Gitu. Ini pernah dapat ancaman nggak sih tentang demo? Karena kan kalau demo khususnya kan pasti di depan kan. Pasti banyak yang nyorot kan gitu. Pernah nggak sih? Ancaman nih? Ya, Ancaman dari... tentang demo dari yang bersangkutan atau dari pihak-pihak yang lain gitu. Ancamannya kalau sejauh ini alhamdulillah kayaknya nggak ada deh. Ngeri juga kalau sampai diancam-ancam ya. Kamu boleh kemana? Ekstrim sekali. Iya. Mengerikan. Diancam. Apalagi sekarang kan kita kan negara demokrasi ya. Zaman-zaman dulu lah yang model-model kayak ancam, kemudian diintervensi segala macam gitu. Tapi sejauh ini alhamdulillah mungkin ya di Kabupaten Oku itu sendiri ya orangnya ya demokrasinya berjalan. Nggak ada istilahnya tindakan-tindakan yang bakalan kayak mengancam, buat istilahnya tuh mematikan demokrasi gitu. Alhamdulillah nggak ada. Itu. Kayak ada aman ya berarti ya. Aman jangan sampai lah. Aman ya. Iya. Kan. Jangan sampai. Ini apa namanya? Karena kan kemarin saya itu ikut demo. Ikut deh kemarin. Yang mana? Yang PLH ulang tahun itu. Ulang tahun? Ya. Oh jadi ikut ngerayain ya? Ikut. Meriah sekali. Ada foto gue juga kan? Ada. Ada foto bersama, ada punya sendiri kan? Ada kok. Ini apa? Karena saya itu nggak depan sekali sih, pasti kelihatan lah. Itu tuh kan disorot sama yang itu kan, takut gitu, nanti takutnya tuh ada yang kenal, mungkin di luar tuh nanti saya kena ancam atau gimana gitu. Tapi lebih takut sih kalau masuk berita dilihat ibu saya.
Gitu, kenapa? Takut. Takut sih. Nggak apa, emang kalau dari orang tua nggak boleh nih kalau misalnya ikut aksi gitu. Bukan nggak boleh sih, lebih ke harus tahu dulu apa yang di demo, terus kita tahu nggak tujuannya itu untuk apa. Tapi kalau misalnya buat kayak seru-seruan, buat yang lain nggak usah gitu. Gitu sih. Kemarin tahu kan aksinya apa? Tahu. Hmm. Kalau ini sebenarnya aku juga pribadi juga kayak gitu sih. Dulu waktu SMA, SMK lah dulu kan. SMK tuh dulu kalau lihat mahasiswa demo di TV tuh rasanya ngapain sih? Mungkin ya sama juga sih penilaiannya. Sama, cuman karena waktu itu saya nggak ngerti apa sih peran dan fungsi mahasiswa yang sebenarnya. Jadi kayak ngapa sih mahasiswa nih teriak-teriak di jalan gitu. Ternyata aku dulu tuh kayak gitu dulu tuh. Dan di SMK aku dulu tuh pernah adanya aksi loh, ada demo. Dan waktu itu aku jadi ketua OSIS, aku nggak ikut demo. Karena pandangan aku terhadap hal-hal yang demikian itu rasanya tuh negatif. Itu waktu SMA. SMA mana kalau tahu? Di Jambi tuh. Oh, di Jambi. Di Jambi pokoknya. Jadi mindset aku dulu ya kayaknya kalau ngeliat mahasiswa tuh turun demo tuh itu sesuatu hal yang negatif. Itu. Oh, kalau saya itu waktu SMA itu kelas 3 ya. Waktu RUU KUHP itu yang rame turun ke jalan kan. Ikut. Kan saya masih SMP. Oh. Kan kalau di luar tuh kan ada makanan STM turun juga ya, kan. itu setelah mahasiswa anak STM kan. Nah, tapi pas mahasiswanya tuh pas kan lewat rame tuh di depan sekolah. Pengen gitu ikut. Sekolah di mana kemana? SMK Negeri 2 aku. SMK Negeri 2. Juruan. Gitu. Kan lihat itu, enak ya gitu, konvoy gitu kan, belum tahu kan. Pas udah turun kemarin, gini ya gitu, rasanya bukan kayak yang seru-seruan gitu kan, banyak yang pakai karton gitu kan. Nggak ikut yang waktu SMA itu karena belum lulus, jadi demonya di kelas aja. Demo di kelas aja ikut-ikutan kayak berasa mahasiswa gitu sama yang lain gitu. Gitu. Tapi sekarang nih kayaknya di Jakarta juga anak-anak STM tuh kayaknya ikut juga turun aksi gitu nah. Sekarang malah anak-anak SMA tuh ikut nimbrung gitu nih. Ikut-ikutan juga turun aksi gitu. Tapi nggak tahu sih dia tahu apa yang didemoin. Ya takutnya itu kan. Takutnya kalau kan kalau sebelum kita aksi itu kan ada pembahasan, ada diskusi, ada kajian, ada konsol juga kan. Nah, ada ini. Ya, takutnya mereka ini ikut-ikutan aksi, ya pasti ada wartawan nih nanyain, ini aksi apa sih dek? Gak tahu. Ya karena kan anak-anak susah gitu tuh mudah terprovokasi kan ya. Jadi takutnya waktu mereka demo, mereka nggak tahunya cuman buat demo. Ya, itu ya sebenarnya yang agak disayangkan. Dan harapan juga teman-teman yang ikut aksi itu paham dengan poin-poin yang dituntut, apa isu yang diangkat. Teman-teman harus ngerti dan paham itu, sehingga ketika turun aksi teman-teman ketika ada orang yang nanya atau ada wartawan yang nanya nih terkait kamu lagi ngapain sih kan, jadi nggak terlalu bisa jawab intinya kayak gitu. Kemarin tapi ngerti ya yang aksi yang udah jadi mahasiswa ya? Ngerti sampai masuk ke gedung itu kan? Iya, masuk kemarin ke gedung. Tapi nggak sampai selesai sih karena ada mata kuliah. Jadi nggak pembuat. Balik lagi ke anggota tadi ya. Pernah nggak terjadi bentrok antar ego para anggota, ego pendapat Kak dengan anggota yang lain? Pernah itu. Pernah. Sampai pukul-pukul nggak? Nggak lah, boleh. Biasanya kan sampai ke bawah ke setelah rapat itu. Nah, itu makanya tadi kan saya sampaikan ke profesionalitas tadi. Jadi ada sebenarnya tuh teman-teman yang getol banget dengan pendapat dia. Sampai udah selesai rapat, di luar pun masih ke bawah gitu, sampai dia musuhin, sampai itu. Ada. Sangat, kalau di BEM kayaknya nggak ada sih. Jangan sampai sih ya kan, sering juga saya ingetin sih. Kalau di dalam forum silakan sampaikan gitu nah, walaupun itu menyakitkan. Enggak apa sampaikan gitu nah. Kalau serasa menurut teman itu benar, tapi kan kembali lagi setelah dalam forum
hal-hal yang berada dalam forum tadi jangan dibawa-bawa keluar gitu, nggak profesional lah. Apalagi kalau sampai berantem enggak kayaknya lah, udah dewasa lah rasa mahasiswa. Anak-anak kecil. Iya, kalau misalnya ada nih yang pemimpin kita yang kayak gitu, terutama di gedung-gedung rakyat kayak itu yang sampai banting-banting ini, ya berarti mereka masih anak-anak. Kayaknya ada. Iya. Takut Ya gitu. Jangan disebut ya. Takut. Ya Oke. kalau ada. Apa goals kakak sekarang? Goalsnya sekarang sih untuk apa nih? Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri sama organisasi. Diri sendiri dulu aja deh. Diri sendiri sih sebenarnya kalau pengennya tuh cepet-cepet mandiri secara finansial. Karena saya kan anak pertama, ada adik-adik yang masih sekolah, dan harapan saya kalau pengennya nih, kalau saya sudah mandiri secara finansial, pengennya ya saya yang nyekolahin adik-adik gitu. Itu harapannya sih, sampai benar-benar mereka ya kuliah lah paling enggak gitu. Tapi kalau untuk kampus nih, harapannya terutama untuk BEM nih jadi sentral lah di kampus nih. Kemudian koordinasi dengan kawan-kawan bawah itu solid, nggak ada lagi istilahnya tuh aku teknik, aku ekonomi. Itu jangan sampai ada hal yang seperti itu lagi dalam kampus. Pengennya kita tuh sama Unbara, itu aja sih. Jadi kalau kita ada kegiatan, kita tuh bisa solid sama-sama, dan aku yakin dengan kesamaan tadi, dengan persatuan tadi, rasa Unbara bisa lebih baik lagi gitu. Amin, semoga. Nggak ada yang membeda-bedakan gitu. Aku teknik. Iya. Gitu. Jangan ya. Jangan. Gitu. Unbara gitu. Oke. Jelasin sedikit tentang diri kakak yang banyak orang lain nggak tahu. Mungkin kan dari luar sana mungkin ada yang tahu ya. Tapi kan nggak semuanya, ada yang mungkin belum tahu gitu. Kalau udah kenal ini siapa namanya? Garing nggak sukaan. Iya. Kalau udah kenal ya kayak gimana ya? Mungkin bakalan tahu deh sifatnya kayak mana, suka bercanda, atau suka ngelawak mungkin dibilang. Seru ya? Iya, seru gitu. Kalau udah ini. Cuman kalau awal-awal ya mungkin nilainya kayak kakak ini orangnya terlalu kaku, terlalu ini, pokoknya kayaknya diem banget. Kalau ini apa? Wahid nilainya gimana? Ya karena kita baru pertama ketemu kan ya, jadi orangnya ya kalem gitu kan. Atau kalau udah kenal nanti ya. Itu mungkin boleh ditanya dengan kawan-kawan di BEM sih, yang udah akrab itu pasti ya kadang saya ajakin bercanda gitu di sekret tuh. Oke. Terima kasih untuk perbincangan kita hari ini. Perbincangan formal sekali. Kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih udah nyempatin waktu. Apa bulan puasa gitu ya, kan. Wahid sering main-main lah ke sekret BEM. Nggak apa-apa kan, di bawah kan ada juga Kurniawan kan. Oke, terima kasih Kak Nadif udah nyempatin datang buat hari ini. Buat teman-teman, terima kasih udah nonton podcast kami, dan semoga ada podcast